Assalamualaikum semuanya. Selamat datang ke Kasbufin. Apa kabar? Oke, hari ini kita akan bahas tentang jurusan. Nah, jadi di Kasbufin episode kali ini kita akan membahas tentang jurusan. Jurusan yang kita kupas hari ini yaitu jurusan akuntansi. Nah, sebenarnya jurusan ini udah mungkin banyak yang tahu, tapi mungkin taunya cuma di permukaan aja. Mungkin teman-teman tahu akuntansi itu ya dengan buku kreditnya terus gitu-gitu keuangan. Tapi apakah emang seperti itu atau apakah cuma itu? Nah, makanya kita akan bahas hari ini. Hari ini kita sudah kedatangan Kak Mutia Satifanuliati atau yang biasa dipanggil Mutia. Beliau ini merupakan staf bidang keuangan PT Taspen di cabang Bandar Lampung ya. Oke, kita sapa dulu. Halo Kak Mutia. Halo. Oke, nah hari ini Kak Mutia akan berbagi bersama kita tentang jurusan akuntansi. Sebenarnya apa aja sih yang dipelajarin gitu kan, mata kuliahnya apa aja, dan sebenarnya apakah akuntansi itu hanya sekedar ngitung-ngitung tentang keuangan, ataukah bagaimana secara lebih mendalam, dan nanti bagaimana sih prospek kerjanya. Nah, dan juga relevansinya kan jurusan akuntansi ini notabene sebenarnya di lapangan udah banyak ya yang lulusan akuntansi. Nah, gimana nih, apakah masih relevan untuk kita ngambil jurusan akuntansi, ataukah ada kayak peluang baru tapi tetap di dunia akuntansi. Nah, tanpa berlama-lama kita kasih kesempatan ke Kak Mutia untuk menjelaskan apa sih sebenarnya jurusan akuntansi dan apa yang dipelajari. Silakan Kak Mutia. Halo, namaku Mutia Satifanuliati, bisa dipanggil Mutia. Sekarang sedang kerja di staf bidang keuangan PT Taspen Persero di cabang Bandar Lampung. Untuk kali ini mau share sama kalian tentang apa sih itu akuntansi, prospek ke depan di akuntansi belajar apa aja, gitu ya. Nah, pertama-tama gini nih, untuk belajar akuntansi itu apa aja? Akuntansi itu kan pengertiannya itu sebuah seni untuk mengatur, bukan mengatur sih, sebuah seni untuk kayak mana kita mencatat mencatat transaksi keuangan dari hulu ke hilir lah intinya gitu ya, dari awal transaksi sampai ke pembentukan laporan keuangan. Jadi di akuntansi itu ada akuntansi dasar, pengertian-pengertian, dasar-dasar, hukum-hukum apa aja kita yang buat intinya teori apa yang kita pakai untuk melakukan kegiatan transaksi itu sendiri. Terus setelah teori-teori dasar nanti itu ada akuntansi menengah, itu kita belajar udah tentang aset, tentang liabilitas, tentang bagaimana perusahaan mengelola asetnya, bagaimana perusahaan mencatat asetnya gitu. Dan juga nanti ada di semester-semester akhir itu nanti akan belajar tentang analisa laporan keuangan. Jadi selain gimana kita sebagai pihak internal, kita juga akan belajar bagaimana kita sebagai pihak eksternal dari perusahaan itu. Gimana kita menganalisa suatu laporan keuangan yang ada di suatu perusahaan gitu. Selain itu juga untuk sub-subnya itu ada juga namanya akuntansi perpajakan. Itu lebih ke konsentrasi di bagian pajak atau di auditing. Nah, itu juga yang kalau teman-teman bisa pernah dengar tentang auditor keuangan, dan juga bisa juga untuk kalau dari pihak eksternal itu ya belajar tentang bagaimana jadi kayak konsultan keuangan sebuah perusahaan gitu. Oke, berarti akuntansi ini adalah tadi ya, dibilangnya juga ada seni karena berarti mungkin ada strategi-strateginya Betul. dalam. Akuntansi sendiri tuh sebenarnya luas sih ininya, ilmu dasarnya itu luas. Nanti kan karena biasanya ada juga univ-univ yang setelah ngambil akuntansi itu ada lagi konsentrasinya gitu. Itu tadi salah satu contohnya itu ya perpajakan atau auditing tadi. Oh, jadi kalau di nanti kita, itu kan tadi pembelajarannya kan di kuliah, berarti kan di kuliah kita akan belajar cara mencatat keuangannya, membuat laporannya, sampai mengevaluasi. Dan juga konsentrasi Betul. ada pajak, mungkin kita juga bisa menjadi auditor ya, kalau mau fokusnya di proses auditing. Nah, nanti kalau di pekerjaan itu nanti realnya ngapain, Kak? Kalau di dunia kerja itu tadi ya, udah aku bilang tadi di awal, kita bisa jadi pihak internal atau pihak eksternal sebuah perusahaan. Di pihak internal kita bisa jadi staf di bagian keuangan kayak aku.
di bagian keuangan pun itu ada juga di bagian administrasi yang bisa dibilang bagian pencatatan, benar-benar bagian pencatatan, atau kita di bagian finance. Biasanya di bagian finance juga yang lebih relate ke bagian finance itu orang-orang jurusan akuntansi. Untuk di luar perusahaan itu tadi ada yang jadi auditor atau konsultan gitu. Ini untuk perusahaan ya, tapi untuk di pemerintahan juga bisa. Kita biasanya itu lagi kalau di internal kita biasanya masuk ke bagian keuangan suatu instansi. Kalau yang cita-citanya mau jadi abdi negara atau aparatur sipil negara. Kalau biasanya kalau instansi yang banyak anak akuntansinya itu biasanya di Kemenkyu, di Kementerian Keuangan, atau di Badan Pengawas Keuangan gitu. Atau bisa juga di otoritas-otoritas yang berkaitan dengan keuangan. Oke, berarti kalau di jurusan akuntansi ini nanti bisa kerjanya di perusahaan yang swasta ataupun di institusi pemerintahan ya. Jadi kalau internalnya itu bisa sebagai mungkin di finance-nya gitu ya. Ya, betul. Berarti kayak nanti di BPK-nya gitu ya. Di BPK atau juga kalau di instansi-instansi juga biasanya ada kan bagian keuangan yang mengatur ibarat kalau bahasa awamnya bendahara ya. Nah, bendahara itu kan biasanya juga karena relate-nya ke situ, ke pencatatan transaksi keluar masuk keuangan, biasanya juga dipegang oleh orang-orang yang lulusan dari akuntansi. Tadi menarik, ada kan selain pajak, berarti itu nanti akan ngurusnya ke pajak, berarti akan bisa kerja di Kementerian Pajak gitu ya. Kementerian Keuangan. Keuangan bagian Direktorat Dirjen Pajak, iya. Terus ada juga tadi tentang aset, berarti di akuntansi akan belajar tentang manajemen aset atau gimana? Betul, ya. Jadi di akuntansi itu juga ada sebenarnya lebih dari kita bagaimana kan sebuah perusahaan, sebuah entitas itu kan juga akan mencatat, pasti punya aset ya, punya aset. Nah, itu di akuntansi juga belajar tuh kayak mana cara kita dari awal pembelian, transaksi awal pembelian sampai ke pencatatan, terus kan aset itu biasanya susut ya. Nah, aset yang susut itu nanti kan ada teori-teori yang mendukung penyusutannya itu. Kita mau pakai metode apa di penyusutannya. Nah, sampai ke penghapusan aset. Itu belajar. Berarti nggak cuman tadi ya mencatat uang aja, tapi ada aset, ada juga mungkin uang dalam bentuk pajak dan lain-lain ya. Sebenarnya masih luas banget ya. Nah, dan juga Kak, kan ada program akuntansi ini kalau saya lihat tuh ada yang program diploma, ada juga yang program sarjana. Itu kira-kira apa ya perbedaannya? Ya, kalau diploma itu kan biasanya dikenal sebagai vokasi ya. Ya. Kalau sarjana itu beda vokasi sama strata. Itu di vokasi lebih banyak praktek. Jadi kalau anak-anak teknik punya lab, anak akuntansi di diploma juga punya lab. Ada laboratoriumnya. Nah, biasanya jadi itu kita dikasih kasus. Kalau misalkan ada lab akuntansi keuangan menengah nih ya, kita dikasih kasus, dikerjain dari awal sampai akhir, dari hulu ke hilirnya tadi yang udah aku bilang di awal ya, dari awal proses transaksi pembelian sampai penghapusan atau penjualan. Nah, itu ada kasus yang biasanya kita akan selesaikan. Itu juga ada juga lab pajak. Lab pajak itu juga gitu tuh. Jadi kayak mana kita menghitung pajak dari dilihat dari bagaimana awalnya dia punya penghasilan. Biasanya kan pajak yang sering pajak penghasilan ya. Nah, jadi dari awal dihitung dari awal apa aja yang masuk di apa aja yang masuk di pajaknya, terus apa yang bisa jadi pengurang, terus baru kita hitung seberapa pajak yang dikenakan gitu. Oke, itu berarti kalau diploma itu banyak prakteknya ya. Kalau di sarjana? Kalau strata biasanya lebih ke teori. Jadi kita benar-benar mempelajari teori apa yang mendukung
kegiatan akuntansi itu sendiri. Oh, untuk strategis ya berarti ya, untuk di Ya, kegiatan strategis. Nah, oke, berarti itu ya teman-teman, berarti mau diploma ataupun misalnya teman-teman udah yakin nih mau akuntansi terus bingung mau diploma atau sarjana. Nah, teman-teman bisa mempertimbangkan nanti mau banyak eh, yang prakteknya atau mau di teorinya untuk strategis gitu ya. Jadi nggak ada salahnya mau diploma ataupun sarjana, silakan go ahead. Nah, cuman pertanyaan yang saya sebutkan di awal tadi, apakah masih relevan Kak ambil akuntansi? Kan udah banyak banget nih lulusan akuntansi. relevan atau enggak akuntansi itu tetap relevan karena kan kita untuk ngambil jurusan akuntansi itu kan yang kita pelajari. Memang akuntansi itu kan ada teori-teori awal yang teori-teori lama Okay. yang masih sampai sekarang dipakai. Jadi relevan atau enggaknya itu menurut aku pasti akan tetap relevan karena kan zaman tetap berkembang walaupun teori yang teori-teori lama kan pasti akan ada update-update gitu. Jadi dan untuk pelajaran akuntansi juga walaupun hmm, katanya banyak lulusannya, tapi tetap dibutuhkan di mana-mana. Betul, Karena itu tadi kan, karena sebuah entitas itu nggak akan lepas dari transaksi keuangannya. Gitu. ya, karena saya tadi mau nanya lagi, SDM-nya akan masih dibutuhkan nggak nih? Karena kan masih udah banyak banget kan, istilahnya itu apakah nanti kesulitan mencari kerja gitu. Apalagi kan sekarang isunya itu bahwa akuntansi pun udah akan digantikan oleh sistem IT gitu kan. Nah, bahwa pencatatan keuangan itu ya udah pakai teknologi aja. Nah, ini apakah akan mengancam SDM yang mungkin akan kuliah, mungkin yang udah lulus sebagai udah sarjana akuntansi ataupun yang mau mengambil jurusan akuntansi ini, apakah akan menjadi sebuah ancaman atau sebenarnya isu itu ya nggak terlalu gitu banget sih di lapangannya bagi anak-anak akuntansi. Gimana Kak? Memang kemudahan zaman sekarang memang didukung oleh teknologi ya. Teknologi semakin maju, jadi salah satunya juga berdampak di bagian keuangan. Okay. Untuk sistem IT di akuntansi kan sebuah sistem itu kan juga nggak akan gimana ya, nggak akan bisa jalan kalau nggak ada yang ngejalanin. Nah, untuk akuntansi itu kan itu lagi didukung karena setiap perusahaan juga ada metode-metode sendiri yang dipakai. Jadi memang untuk itu tadi secara teknis mungkin akan dibantu oleh teknologi. Cuman kan untuk strategisnya tetap ada SDM yang menjalankan. Gitu. Ada SDM yang memutuskan gitu. Oh iya, betul betul. Kayak make sense sih. So kayak walaupun ada teknologi, benar-benar nggak akan menggantikan secara total gitu ya. Karena Iya, tadi tetap ada yang memutuskan gitu kan ya. Dan maksudnya dalam prosesnya itu nggak cuma tentang mencatat keuangan itu aja kan ya. iya karena kan gini, laporan keuangan itu kan dibentuk untuk pengambilan keputusan. Oke. Jadi laporan keuangan tuh, jadi kita sebagai pihak internal ataupun pihak eksternal itu ada informasi nih yang kita akan ambil untuk keberlangsungan entitas kita. Oke. Itulah kenapa juga kita harus belajar dasar-dasar dari akuntansi itu sendiri. Jadi kita bisa dapat informasi apa dari laporan keuangan itu. Begitu. Berarti selain keuangan, apakah belajar tentang misalnya kayak hukum atau kebijakan dalam mata kuliahnya gitu Kak? Untuk kebijakan, Proses bisnis apakah juga masuk dalam mata kuliah? kalau kebijakan itu ada, cuman yang saya pelajari ya itu enggak, ya kebijakan itu kita ambil dari teori tadi, Okay. teori yang ada dengan hasil di lapangan bagaimana. Nah itu kan disatukan terus nanti kebijakan manajemen itu ya belajar cuman nggak terlalu dalam sih. Tapi ada ya untuk Ada. mungkin ya. Oke. Nah, terus juga selain itu tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa bedanya akuntansi di bidang diploma sama sarjana. Nah, ini saya tertarik untuk mengetahui nih Kak, bedanya akuntansi kan ini ngurus keuangan. Nah, tapi ada juga jurusan manajemen itu
konsentrasinya keuangan. Nah, itu apa ya? Manajemen keuangan. Manajemen keuangan kan ada. Nah, ini gimana ini? Batasannya atau perbedaannya itu apa? Nah, kalau di jurusan manajemen sendiri, aku kurang paham ya, karena nggak mengambil jurusan manajemen. Tapi di akuntansi juga ada tuh mata kuliah manajemen keuangan. Oke. Iya, nah itu tadi yang balik-balik lagi ke manajemen keuangan itu adanya di strata, di sarjana. Jadi kalau diploma setahu nggak ada mata kuliah itu. Di sarjana ada, dan itu tadi belajarnya ya bagaimana kita menjadikan data yang dari laporan keuangan itu menjadi sebuah informasi yang berguna untuk kepentingan internal maupun eksternal. Oke. Berarti kira-kira Kak, orang yang gimana nih yang kira-kira cocok untuk ngambil akuntansi? Misalnya ada yang bingung nih, mau manajemen keuangan atau akuntansi atau jurusan yang apa ya gitu. Nah, kira-kira kalau jurusan akuntansi ini cocoknya itu buat orang yang suka apa atau orang yang gimana gitu, atau yang mau kerja di bidang kayak apa gitu. Stereotype orang akuntansi itu biasanya diem-diem, Oke. yang serius Diem-diem ngurus uang. itu ya. Tapi itu stereotype orang aja ya. Kalau untuk sekarang kan karena udah milenial kan ya, kita kan ya tahu kan di milenial kan juga orangnya nggak bisa diem, harus terus gali ilmu, terus gali skill-skill lain. Jadi untuk yang mau ngambil jurusan akuntansi, menurutku sih nggak ada spesifikasi orang harus kayak gini gitu. Karena di kenyataannya juga stereotip orang akuntansi yang itu pendiam terus teliti itu teliti ya, karena menurutku semua ya, karena itu kan berkaitan dengan itu ya, finansial kan ya. Jadi tapi kalau untuk orang-orang yang serius, yang pendiam, yang cuman bisa berkutat dengan data, ya itu nggak juga. Jadi Apalagi ya kalau udah di ini ya berhubungan ini nanti kalau akuntansi itu ada kerjasama nggak, misalnya kayak membina kerjasama ataupun maksudnya di luar ngurusin data tuh ada nggak yang berkaitannya dengan orang lain? iya, karena akuntansi itu kan adalah kalau dari suatu entitas itu biasanya hilirnya. Jadi semua proses bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau suatu entitas itu kan nanti ujung-ujungnya kemana, ke laporan keuangannya. Misalkan nih sales, marketing, kayak gimana dia kan kalau sales marketing itu kan biasanya di bagian penjualan ya. Nah, berhasil atau tidaknya bagian penjualan itu kan nanti akan ujung-ujungnya kemana? Ke laporan keuangan. Hasilnya kan diolah oleh bagian akuntansi, bagaimana cara menampilkan datanya kan. Nah, memang di bagian akuntansi itu sendiri itu harus punya skill komunikasi untuk membangun komunikasi dengan bidang-bidang lain, dengan divisi-divisi lain gitu. Juga misalkan di bagian operasional nih, bagian operasional suatu perusahaan itu kan juga nanti ada pelaporan dia, ya misalkan, oh ya ini saya udah pakai beban segini, udah pakai anggaran segini. Nah itu kan juga nanti ditampilkan informasinya ujung-ujungnya kemana, ke bagian akuntansi gitu. Jadi Harus skill komunikasi nggak ini sih juga ya. nggak ya tetap diperlukan. Jadi walaupun kita main data angka ya berarti ya ini ya lebih banyak data angka, tapi juga tetap harus bisa berkomunikasi, dituntut ya, malah dituntut untuk karena kita tetap di perusahaan harus koordinasi juga dengan bidang-bidang lain. Betul. Karena ada satu lagi nih Kavin, kalau akuntansi itu dia nggak bisa kerja sendiri. Gimana Jadi di bagian akuntansi itu sendiri juga biasanya kayak bagian aset nih harus kerjasama juga sama bagian piutang, atau di bagian ininya bagian pelaporan akhir itu anggaran. Nah itu tetap mereka nggak bisa kerja sendiri-sendiri, tetap harus teamwork. Karena baik lagi itu tadi proses ya, dari hulu Iya. akhir tadi ya. Jadi ya
ya teman-teman mungkin misalnya teman-teman sadar agak sedikit pendiam dan main data, mungkin harus di-develop skill berinteraksinya, atau Ya, teman yang senang interaksi tapi juga ternyata mau ke akuntansi juga tetap mungkin digali telitinya dan juga main datanya itu biar nggak salah, karena salah titik atau koma itu ya satu karena ribu kan dan ini 1 juta beda banget ya. betul. Jadi eh, kan akuntansi itu apa gimana ya belajarnya tentang keseimbangan, balance, debit kredit. Kalau kata itu kan salah sedikit, ketinggalan nol dikit itu udah hancur tuh, udah harus dari awal Ya, dilihat lagi gitu kan. oke. Berarti itu ya teman-teman. Jadi itu seputar jurusan akuntansi dan juga malah di pekerjaan itu kira-kira gimana kan ya secara konkret. Nah, tadi udah dijelaskan dengan sangat detail oleh Kak Mutia. Nah, tapi Kak gimana nih? Kira-kira kan tadi banyak konsentrasinya ya di akuntansi. Hmm. Yang paling ngetren atau yang itu satu yang paling ngetren. Satunya lagi konsentrasi apa yang belum banyak dijamah orang, sehingga itu kayak masih lahan kosong padahal itu berguna banget, jarang diambil orang. Paling ngetren ya, auditing sih. Oh, jadi banyak lulusan akuntansi itu yang pengen jadi auditor ya berarti ya. Kenapa tuh? Bener banget. Jadi kan kita tahu kalau anak akuntansi sih biasanya harusnya tahu tentang Big Four ya. Big Four itu 4 KAP ternama di dunia. Apa Dan itu itu tuh kayak kantor bentar. Kantor akuntan publik. kantor Kalau salah tolong dikoreksi ya teman-teman ya. akuntansi? Jadi setauku sih di dunia itu malah di dunia bukan cuma nasional ya, tapi di internasional dia ada 4 KAP yang top 4 lah ibaratnya gitu. Dan itu tuh biasanya mayoritas anak-anak akuntansi pengennya berkarir di situ. Oh, jadi kayak 4 perusahaan goal utama anak akuntansi. Terus itu di bidang, Dia ya mainstreamnya gitu, nah itu di bidang auditing. bagian auditing. Oke, kalau yang konsentrasi yang kurang terjamah, Kurang terjamah sepertinya nggak bisa dibilang kurang terjamah ya, karena biasanya rata sih semua ya. Tapi ini menurutku aja ya, subjektif nggak apa-apa kali ya. oke, pandangan Yang pertama. paling sulit, bukan sulit, ya mungkin yang paling sulit selain auditing itu ke perpajakan, Oke. karena di pajak itu update-nya kan terus-terusan ya, dia karena kan ngikut regulasi pemerintah yang pasti ada update. Jadi kayak kalau kita benar-benar nggak menggali informasi tentang perpajakan itu akan ketinggalan. Oke. Dan kaum milenial nggak mau dong kalau ketinggalan informasi kan ya. Jadi harus rajin-rajin update sih kalau perpajakan itu. Tapi informasinya harus dari website resmi, jangan dari Instagram Iya aja. dong, ya. Karena kan itu juga bisa diakses semua orang. Orang betul. Nah, kalau kayak konsentrasi manajemen aset itu kan kalau saya pribadi agak jarang ya dengarnya. Biasanya orang itu kalau nggak auditor kerjanya di pajak atau keuangan, itu kan bidang Iya. keuangan ya. Tapi kalau kayak aset gitu, apakah banyak juga Hmm, ternyata? Kalau manajemen aset itu dia ada, memang di perusahaan-perusahaan biasanya dia ada staf khusus yang mengelola aset, yang setauku ya, aku salah ngomong ini karena sekali lagi manajemen aset itu kan biasanya juga ada orang-orang yang sudah berpengalaman, jadi biasanya dia bukan fresh graduate. Oh, Ya, jadi yang biasanya kalau fresh graduate, karena manajemen aset itu kan udah terkait ke bagaimana dia mengelola aset di suatu perusahaan. Jadi kan harus paham dulu nih probisnya kayak gimana, biar pengelolaan asetnya maksimal, optimal gitu kan. Jadi biasanya memang harus orang-orang yang experience gitu.
Jadi bukan cuman belajar teorinya gitu loh. Mungkin di kampus bisa belajar manajemen aset, yang tertarik ya. Cuman biasanya balik-balik ke perusahaan itu orang-orang yang sudah ada pengalaman. Ya, karena tadi harus ngerti proses bisnis di perusahaan itu sendiri ya. Nah, Kak, terakhir kira-kira apakah perbedaan kalau kita nanti kerjanya di perusahaan yang swasta dan yang institusional yang punya pemerintah gitu, badan pemerintah? Ada nggak sih bedanya? Bedanya ya, kalau di Taspen sendiri ini apa BUMN kan ya? ya BUMN. Masuk Jadi ke pemerintah ya? iya. Pemerintah kan ya? Gini, kalau kita biasanya beda private sama, jadi kan perusahaan yang private sama perusahaan milik negara, terus yang benar-benar institusional pemerintahan itu ya ada bedanya. Untuk pemerintahan sendiri itu standar akuntansinya beda. Oh, gimana maksudnya tuh? Ya, jadi kita oh ya, ini aku lupa jelasin ya di depan tadi. Jadi akuntansi itu kan ada standarnya tuh, standar standar akuntansi keuangan, ada pedomannya. Untuk yang umum itu biasanya pakai PSAK berbasis IFRS. Jadi yang dipakai di internasional itu IFRS, International Financial Reporting Standard. Kalau nggak ya. PSAK itu pedoman standar akuntansi. Jadi yang untuk keuangan yang murni gitu ya, berbasis keuangan tapi nginduknya tetap ke IFRS. Kalau pemerintahan, dia punya standar akuntansi sendiri, itu PSAP, pedoman standar akuntansi pemerintahan. Bedanya itu di akun-akun yang digunakan dan perlakuan, karena kalau pemerintahan nggak ada laba rugi ya, kan ya. Dan kalau di pemerintahan tuh nggak ada yang namanya laba rugi. Kalau di akuntansi keuangan itu kita mengenal ada yang namanya laba dan rugi. Itu yang maksudnya itu bisa dipakai di entitas biasanya perusahaan ya, badan usaha. Nah, kalau di pemerintahan sendiri itu kalau untuk ke dunia kerja ya balik-balik lagi. Kalau pemerintahan kita biasanya taat aturannya sama yang punya wewenang kebijakan. Jadi semuanya nurut ke peraturan-peraturan pemerintah. Bagaimana proses dari penganggaran sampai realisasi, pencatatannya juga gitu kan. Kalau ke akuntansi keuangan untuk badan usaha, biasanya itu tadi walaupun dia nggak ada standar ada peraturan dari pemerintahnya, cuman biasanya lebih fleksibel ke ngikut standar dari PSAK gitu. Oh, jadi ada panduan pedoman-pedomannya sendiri ya. Sebenarnya mungkin kalau proses dalam artian secara umumnya itu sama, cuman butuh penyesuaian ya karena tadi dia berada induknya kemana, apakah ke betul. Ini ya pemerintahan gitu, dan pedomannya juga ternyata beda. Oke, jadi gitu ya teman-teman, semakin mendalam ya penjelasan dari Kak Mutia. Nah, tapi ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Untuk disebut sebagai akuntan itu cukup sarjana atau gimana? Maksudnya setiap kalau kita udah dapat nih udah lulus S1 atau diploma dari akuntansi, apakah itu disebut akuntan atau gimana? Ya, ini akuntan itu kan profesi ya. Jadi lebih ke kalau pengen jadi akuntan biasanya tuh ada lagi ke sekolah profesinya gitu. Oh, jadi itu yang mengeluarkan bukan gelar ya, apa gimana ya? Ini bukan gelar si akuntan itu, yang mengeluarkan orang ini layak atau enggak jadi akuntan itu ada lembaga lagi namanya Ikatan Akuntan Indonesia. Oh, jadi ada kayak tesnya atau kita butuh sekolah lagi gitu?
Iya, betul. Jadi kayak dia ada sekolah lagi dan ada ujiannya untuk bisa dapat gelar akuntan itu sendiri. Oke, itu dari S1 baru bisa atau diploma bisa ambil program yang tadi profesi? Setauku itu dari S1. Dari S1 ngambil profesi akuntan gitu ya. Iya, profesi. Itu kalau untuk auditor juga gitu sama atau auditor? Iya, jadi untuk yang kalau gini untuk buka kantor KAP itu harus punya gelar akuntan dulu. Oke, berarti ngambil Yang profesi ya. ya untuk buka KAP ya, tapi kalau untuk jadi auditor yang kerja di suatu kantor akuntan itu bisa dari S1. Ambil apa kayak penyetaraan atau Enggak, jadi gini, kalau auditor setauku di auditor itu kan ada, tapi dia nggak bisa dibilang rekan ya, nggak bisa dibilang, jadi kayak dia kalau di suatu perusahaan tuh masih staffnya lah gitu. oh jadi Jadi auditor itu nggak kayak yang akuntan tadi yang harus sekolah ya? yang menetapkan suatu laporan keuangan itu wajar atau tidak wajar itu kan seorang auditor. Oke, untuk bisa layak Nah, menjadi auditor? ya untuk bisa layak jadi auditor itu harus ada ininya, ada gimana ya, membangun karir sebagai auditor itu kan sebelum punya kantor akuntan publik sendiri ya, itu bisa dari sarjana strata 1 itu udah bisa profesi sebagai auditor, berprofesi sebagai auditor. Cuman untuk menetapkan suatu laporan keuangan itu wajar atau tidak wajar itu biasanya harus orang-orang yang punya sertifikasi gitu. Oke, jadi bedanya kalau tadi yang akuntan itu harus kuliah lagi profesi dan nanti ada ujian, sedangkan kalau Iya, auditor S1 bisa, tapi harus untuk ada jenjang-jenjangnya ya, jadi itu harus betul. sertifikasi. Kak Mutia mungkin sekalimat 2 kalimat untuk adik-adiknya biar lebih semangat. Ya pokoknya kalau pilih jurusan itu yang sesuai passion kita, yang biar kita juga belajar juga jadi asik gitu. Jadi kita nggak terbebani sama salah jurusan gitu, enggak sih. Tapi ya basically semua ilmu itu akan bermanfaat kok ke kita, percaya deh. Ya, betul banget. Itu setuju banget bahwa seluruh ilmu itu bermanfaat dan pilihlah nanti jurusannya yang memang benar-benar pas dan kita menjalaninya juga asik karena kuliah itu akan bertahun-tahun dan nanti kerja juga bahasnya itu-itu aja. Jadi kita harus bahagia menjalaninya. Betul. Oke, nah jadi gitu ya teman-teman, penjelasan tentang jurusan akuntansi dari Kak Mutia, nggak cuma tentang jurusannya, tapi apa aja yang tadi dipelajari, terus juga nanti kira-kira di dunia kerja gimana, bahkan tadi dijelaskan bahwa bedanya akuntansi program diploma, sarjana, dan kita ternyata hari ini tahu ya kalau untuk jadi akuntan itu ternyata harus kuliah lagi gitu, untuk jadi auditor harus gimana, dan macam-macam konsentrasi di bidang akuntansi sendiri ini juga apa aja. Bahkan tadi Kak Mutia sudah menjelaskan ke kita bahwa akuntansi ini masih sangat relevan loh untuk teman-teman jadikan sebagai pilihan jurusan. Nah, jadi kalau teman-teman merasa kira-kira pas nih dan senang angka, senang data, keuangan, mungkin gitu kan, dan pengen karirnya di dunia keuangan atau akuntansi atau aset juga ya atau pajak, itu masih relevan banget untuk teman-teman ambil karena Indonesia masih membutuhkan SDM di bidang akuntansi ya gitu ya Kak Mutia ya. Oke, kita ucapkan terima kasih banget ya untuk Kak Mutia karena hari ini udah sharing Sama. sama kita semua. Semoga tadi sharing-sharingnya bermanfaat. Ya, aku yakin akan bermanfaat banget ya untuk adik-adik semua. Amin, amin, amin. Nah, karena ini Semoga bermanfaat. ya, ini karena penjelasannya tadi tuh sangat mendetail dan mendalam banget gitu kan. Nah, dan kalau teman-teman juga ada pertanyaan, boleh nanti ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan fasilitasi, kita akan tanya-tanya lagi ke Kak Mutia ya. Semoga aja dia masih mau memberikan jawaban. Dan juga kalau teman-teman mau konsultasi tentang pemilihan jurusan gitu, boleh menghubungi kelas Bufin, nanti bisa konsultasi dengan saya untuk pemilihan jurusan. Terima kasih sekali ya Kak Mutia.
dan teman-teman juga yang udah menonton sampai habis. Semoga nggak bingung-bingung lagi untuk milih jurusannya, yang mungkin nanti yang awalnya ragu mau milih akuntansi semakin yakin untuk memilih akuntansi. Semoga Kak Mutia juga sehat-sehat selalu ya dan karirnya lancar. Terima kasih banyak.